Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Intan Puritasari dari SGD 4 Modul Mata dengan NIM 3010180800126. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan segmen anterior pada mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ya, Ibu, perkenalkan, nama saya Dr. Natasha, dengan Ibu siapa? Iya, Bu Ani. Tadi keluhannya adiknya matanya agak ada yang mengganjal ya, Bu ya? Ya, baik. Oleh karena itu saya akan melakukan pemeriksaan pada mata anak Ibu. Jadi nanti saya mohon kerjasamanya, apakah Ibu bersedia? Baik, terima kasih Ibu. Sebelumnya tadi adiknya namanya Andi ya, Bu ya, umurnya 10 tahun. Baik. Dek Andi, permisi. Nanti dokter akan melakukan pemeriksaan pada mata Dek Andi. Tadi nanti untuk pemeriksaannya nggak sakit kok, Dek. Jadi adik bersedia? Baik. Ini saya akan melakukan persiapan terlebih dahulu ya, Bu, dan cuci tangan. Silakan adanya bisa didudukkan. Didudukan ya, Bu ya. Saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Kemudian setelah itu kita lakukan persiapan dan cuci tangan. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada mata pasien. Di sini kita duduk sejajar dengan mata pasien. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu adalah pemeriksaan pada suprasilia atau alis. Yang pertama kita lihat dari alisnya apakah dia simetris kanan kiri atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan, yaitu untuk melihat pertama kita arahkan kepada alis, kita lihat apakah terdapat kerontokan atau madarosis atau tidak. Kita lihat pada alis sebelahnya ada kerontokan atau tidak. Kemudian kita cek adakah kemerahan, kemudian adakah benjolan atau edem. Kemudian kita cek adakah sekret atau tidak. Apabila terdapat sekret, maka kita cek dari warna dan konsistensinya. Kemudian kita cek adakah benjolan seperti tumor atau tidak. Apabila ada, maka kita lakukan palpasi. Di sini kita palpasi dengan menggunakan jari telunjuk kita. Permisi ya, Dek ya. Kita palpasi. Ini nyeri, Dek? Tidak nyeri. Kemudian kita cek dari konsistensinya, kemudian mobil atau tidak. Kemudian kita bisa lakukan pada alis yang sisi sebelahnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan, yaitu untuk menilai dari bulu mata atau silianya. Yang pertama kita arahkan penlight ke arah bulu matanya, kemudian kita cek dari apakah bulu matanya normal atau tidak. Kemudian kita cek adakah trichiasis maupun diskiasis atau tidak. Kemudian kita cek juga adakah sekret atau tidak. Apabila ada sekret, maka kita cek dari warna dan konsistensinya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian bulu mata sebelah kirinya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan yaitu pada kelopak mata superior atau palpebra superior. Permisi Ade, dokter akan melakukan pemeriksaan pada bagian kelopak mata atas. Jadi Ade bisa tolong melirik ke bawah sehingga matanya sedikit tertutup seperti itu. Permisi Ade ya. Kita cek pada kelopak matanya. Kita cek adakah kemerahan, kemudian adakah edem atau tidak. Kemudian kita cek adakah ada kemerahan, adakah edem atau tidak. Kemudian kita cek apakah ada ektropion, adakah ektropion atau entropion atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek adakah hordeolum maupun adakah lesion atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek adakah massa seperti tumor atau tidak. Apabila ada, kita bisa lakukan palpasi. Permisi ya, Dek, kita palpasi dengan menggunakan jari telunjuk kita. Permisi ya, Dek, kita palpasi, ada nyeri, Dek. Kemudian kita cek juga dari konsistensinya dan kita cek juga dari mobilitasnya, dia mobile atau tidak. Kemudian kita lakukan pada kelopak mata satunya. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan untuk menilai dari kelopak mata yang bawah atau palpebra inferiornya. Permisi Ade, ini saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian kelopak mata yang bawah. Ade bisa coba matanya ngelirik ke atas ya, Dek, sehingga saya bisa melihat kelopak mata bawahnya dengan baik. Kemudian kita cek pada bagian kelopak mata bawahnya. Kita cek adakah kemerahan, kemudian adakah edem atau tidak. Kemudian kita cek adakah ektropion, entropion atau tidak. Kemudian kita cek adakah hordeolum, adakah lesion atau tidak. Kemudian kita cek juga adakah massa seperti tumor atau tidak. Apabila ada, kita bisa lakukan palpasi. Permisi ya, Dek, saya coba lakukan palpasi terlebih dahulu ya, Dek.
kita palpasi dengan menggunakan jari telunjuk. Nyeri D, kemudian kita cek dari adakah nyeri tekan atau tidak. Kemudian kita cek juga apakah mobilitasnya dan konsistensinya bagaimana. Kemudian kita lakukan pada sisi satunya. Kemudian setelah itu kita lakukan untuk menilai dari konjungtiva palpebra superior dan inferior. Yang pertama saya akan menilai pada konjungtiva superior terlebih dahulu. Yang pertama, untuk melihat dari konjungtiva superior, kita harus membuka dari epikanthusnya. Misi adik, saya akan melihat bagian bawah kelopak mata adik. Apakah adik tidak apa, jadi saya akan sedikit mencubit bagian kelopak matanya agar saya bisa melihat konjungtivanya atau bagian belakangnya. Tidak apa-apa ya dek ya, misi dek. Pertama kita bisa cubit atau kita bisa menggunakan cotton bud untuk membukanya. Kita buka epikanthus, kemudian kita lihat pertama. Kita lihat adakah kemerahan atau tidak, kemudian kita cek adakah edem atau tidak, kemudian kita cek juga adakah sekret atau tidak. Apabila ada sekret, kita cek dari warna dan konsistensinya bagaimana. Kemudian setelah itu kita cek juga adakah hordeolum dan adakah kalazion atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek juga adakah benjolan atau tidak. Kemudian setelah itu kita juga cek apakah ada gambaran cobblestone, adakah hipertrofi papil dan adakah giant papil atau tidak. Kemudian kita cek adakah membran, pseudomembran atau tidak. Dan kemudian kita cek juga adakah benda asing seperti litiasis atau tidak. Kemudian setelah itu kita cek pada bagian konjungtiva palpebra inferior dan konjungtiva fornix. Untuk ini, permisi ya dek, ini saya akan sedikit mencubit bagian kelopak mata bagian bawah agar saya bisa melihat bagian belakangnya. Apakah adik tidak apa? Ya, permisi ya dek ya. Kita sedikit cubit ke bawah. Coba ngelirik ke atas dek matanya. Kemudian kita lihat di bagian bawah, di bagian konjungtiva inferiornya, apakah ada kemerahan. Kemudian kita cek adakah edem atau tidak. Kemudian kita cek juga adakah sekret atau tidak. Apabila ada, kita nilai dari warna dan konsistensinya. Kemudian kita cek juga adakah ikterik atau konjungtiva anemis atau tidak. Kemudian kita cek juga adakah benda asing seperti litiasis, folikel maupun papil. Kemudian kita cek pada konjungtiva fornixnya. Pertama kita bisa matanya ngelirik ke samping. Ya. Kita cek dari konjungtiva fornixnya, kita lihat adakah kemerahan atau tidak, kemudian ada edem atau tidak. Kemudian kita cek dari adakah benda asing seperti papil, litiasis dan sebagainya atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan konjungtiva bulbi dan sklera. Kita lakukan pemeriksaan konjungtiva bulbi dan sklera. Yang pertama kita nilai dari konjungtiva bulbinya. Yang pertama, adakah injeksi konjungtiva atau adakah injeksi siliar maupun pericorneal injection. Kemudian kita lihat adakah sekret atau tidak. Apabila ada sekret, maka kita nilai apakah dia itu warnanya bagaimana dan konsistensinya bagaimana. Kemudian setelah itu kita bisa nilai juga dari skleranya. Adik bisa coba ngelirik ke bawah adik. Ya, kita lihat dari skleranya adakah kemerahan, kemudian adakah benda asing atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian mata sebelahnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pada pemeriksaan pada bulbus okulinya. Pada pemeriksaan bulbus okuli di sini, pertama kita arahkan senter ke arah temporal. Kemudian kita lihat adakah pertama kita lihat dari ukurannya terlebih dahulu. Kita lihat ukurannya, inspeksi terlebih dahulu. Kita lihat ukurannya, apakah bulbus okulinya normal atau tidak, bentuknya normal atau tidak. Kemudian kita arahkan ke arah temporal. Kita lihat apakah terdapat exophthalmos atau lagophthalmos. Kemudian kita arahkan ke arah nasal. Kemudian kita cek adakah exophoria, exotropia, endophoria, endotropia atau kita lihat pada mata yang sebelahnya. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan pada bagian korneanya. Pada pemeriksaan bagian kornea di sini, pertama kita lihat
kita nilai di sini, kita lihat adakah kekeruhan pada kornea atau tidak. Apabila terdapat kekeruhan pada kornea, maka kita lakukan tes keratoskop Placido. Kemudian setelah itu kita nilai adakah terantas dot pada atau bintik hitam pada kornea. Kemudian kita lihat juga apakah ada kemerahan pada kornea dan sebagainya. Kemudian setelah itu untuk menilai dari tes sensitivitas kornea, di sini kita menggunakan dari tisu yang digulung. Kita coba tempelkan pada kornea pasien tanpa pengetahuan pasien. Kita coba apabila ketika kita akan melakukan itu pasien mengedip, maka tes sensitivitasnya baik. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan, yaitu pada kamera okuli anteriornya. Kita arahkan ke arah temporal, kemudian kita cek dari kedalaman dari kamera okuli anteriornya. Kemudian setelah itu kita lihat apakah ada hifema, kemudian kita lihat juga apakah terdapat hipopion atau pus atau tidak. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan, yaitu untuk menilai dari irisnya. Kita lakukan inspeksi terlebih dahulu pada irisnya. Kita lihat apakah dari warnanya, kemudian apakah ada pelebaran dari kriptenya, kemudian kita lihat apakah terdapat sinekia anterior atau perlekatan iris dengan kornea, dan ataukah ada sinekia posterior perlekatan iris dengan lensa. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan, yaitu pada bagian dari pupilnya. Untuk pemeriksaan pupil ini pertama kita lakukan inspeksi terlebih dahulu. Pertama kita lihat dari ukuran pupilnya, apakah dia isokor maupun anisokor. Kita lakukan pada sisi satunya. Kemudian kita cek juga dia dari warna pupilnya. Kemudian setelah itu kita lakukan apakah ada pupilnya ada sek atau kekeruhan atau tidak. Kemudian kita cek juga dari pemeriksaan direct dan pemeriksaan refleks cahaya indirectnya. Untuk pemeriksaan directnya, di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada refleks direct pada mata kanan pasien. Pertama, kita sinari mata pasien di sini, kemudian kita cek apabila pupil pasien mengalami miosis, maka refleks directnya positif. Kemudian saya akan melakukan pemeriksaan refleks indirect. Untuk refleks indirect ini saya akan melakukan pemeriksaan refleks indirect pada mata kiri. Refleks indirect pada mata kiri dengan mana saya pisahkan terlebih dahulu antara mata kanan dan mata kiri. Kemudian kita sinari pada mata yang kita tidak periksa, yaitu pada mata kanannya. Kita sinari pada mata kanannya, kemudian kita lihat pupil pada mata kirinya, apakah dia mengalami miosis atau tidak. Refleks indirect positif apabila mata kiri mengalami miosis. Kemudian setelah itu kita lakukan pemeriksaan, yaitu pada pemeriksaan lensa. Untuk pemeriksaan lensa ini pertama kita inspeksi terlebih dahulu adakah kekeruhan lensa atau tidak. Kemudian setelah itu kita sinari dari arah nasal ke arah nasal atau oblik. Kita sinari adakah iris shadow atau tidak. Kemudian apabila sudah selesai, kita bisa cuci tangan dan kita bisa melepaskan handphone. Alhamdulillah ibu, adik, pemeriksaan telah selesai. Sebelumnya apakah ada yang bertanyakan? Jika tidak ada yang bertanyakan, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.